Ya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mengatakan bahwa aksi untuk menyampaikan aspirasi boleh dilakukan, tapi tindakan anarkistis ini tidak untuk ditolerir. Polri kemudian sudah menindak tegas mengenai aksi penjarahan di sejumlah kediaman dari pejabat publik, termasuk juga merusak fasilitas publik. Apakah langkah tegas ini mampu kemudian meredam ketertiban umum? Kita akan bahas untuk Anda, tapi kami hadirkan tayangan berikut ini. Polri mulai mengambil sikap tegas terhadap aksi anarkistis dan penjarahan yang terjadi saat demonstrasi belakangan ini. Dalam aksi anarkistis, sebanyak 4 anggota DPR RI dan 1 Menteri Kabinet Merah Putih menjadi korban penjarahan. Aparat kepolisian pun bergerak cepat dan menggencarkan upaya penangkapan kepada pelaku perusakan fasilitas publik dan penjarahan di rumah pejabat. Di Jakarta Timur, polisi telah menangkap terduga pelaku penjarahan di rumah anggota DPR dan juga selebritas Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Sementara itu, Polres Metro Jakarta Selatan telah turun ke lokasi untuk melakukan penyelidikan kasus penjarahan yang terjadi di rumah anggota DPR RI Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio yang berlokasi di Jalan Karangasem 1, Setiabudi, Jakarta Selatan. Aksi perusakan fasilitas umum dan penjarahan rumah pejabat yang terjadi di Jakarta pada akhir Agustus 2025 dapat dikatakan dilakukan secara sistematis. Aksi penjarahan menyebar cepat lewat media sosial, memicu gelombang massa dalam waktu kurang dari 24 jam. Lantas, akankah sikap tegas Polri menindak para pelaku penjara dan pengrusak fasilitas umum mampu menciptakan ketertiban umum? Lalu kenapa aksi demonstrasi berujung pengerusakan dan penjarahan? Ya, kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya ini sudah hadir sosiolog perkotaan UNJ, Prof. Cik Julianti. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Oke. Di sebelah Prof. Cik ini juga sudah hadir, ada Pak Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas. Selamat malam, Pak Gufron. Selamat malam, Mbak. Oke. Langsung kita tanggapi. Saya mau ke Prof. Cik terlebih dahulu. Prof. Cik merespon sikap tegas yang ditunjukkan oleh Polri, merespon adanya tindakan anarkistis seperti apa? Kalau kita lihat apa yang terjadi ini memang luar biasa ya. Artinya demo yang dilakukan sangat tadi dikatakan sistematis, mungkin secara struktural kita bisa katakan. Kenapa? Karena kita harus mengetahui bahwa perbuatan demo kalau dilakukan oleh mahasiswa itu tentu akan beragam. Dia berbeda-beda walaupun mungkin satu hal tujuannya sama. Tetapi dia pasti akan berbeda-beda. Tapi kalau ini kita lihat, ini sama gitu loh. Yang dilakukannya itu sama di berbagai daerah, di berbagai tempat, itu sama. Melakukan pengerusakan, anarkis. Nah ini enggak mahasiswa yang dilakukan. Saya yakin mahasiswa enggak akan melakukan seperti itu gitu loh. Nah kalau ini siapa sebenarnya gitu loh. Nah inilah yang perlu kita ketahui. Berarti di sini ada kausalitas yang dilakukan. Oke, awalnya kita tahu itu. Karena adanya joget-joget, karena adanya yang mengatakan masyarakat tolol gitu kan. Nah itu memicu, tapi itu hanya sebagai satu sebab. Akibatnya terjadi seperti ini. Tetapi siapa yang membuat skenario sehingga terjadi seperti ini yang harus dicari. Saya yakin itu bukan mahasiswa. Oke, saya mau ke Pak Gufron kalau begitu. Pak Gufron merespon tindakan tegas yang kemudian diambil oleh Polri untuk menangani aksi anarkisme, merusak fasilitas umum, kemudian juga melakukan penjarahan di sejumlah kediaman pejabat publik, termasuk yang dikatakan oleh Prof. Cik nih bahwa siapa sebetulnya dalang di belakang semua ini, seperti apa? Ya, pertama sebelum saya menjawab pertanyaan tadi ya, saya ya kalau kita coba cermati berbagai peristiwa yang terjadi dalam beberapa hari belakangan ya, saya
meletakkan berbagai peristiwa tadi ya, peristiwa tersebut dalam 3 fase. Ya, kalau kita coba cermati sejak tanggal 28 ya. Fase pertama itu kan saya membacanya itu sebagai fase gelombang seruan moral dan politik yang dilakukan melalui aksi unjuk rasa berbagai elemen. Ya. Itu fase yang pertama. Fase kedua adalah fase solidaritas ya, yang dipicu karena insiden mobil rantis Brimob yang kemudian mendorong munculnya solidaritas berbagai elemen terutama dari teman-teman ojol. Nah, fase yang ketiga adalah fase kerusuhan ya, yang terjadi dengan ada penyerangan, pembakaran, pengrusakan dan penjarahan gitu. Nah, memang menjadi pertanyaan ya. Nah, 3 fase itu kan satu situasi yang perlu untuk dibaca gitu ya, sebagai satu bagian yang perlu dibaca untuk sampai pada satu kesimpulan. Bagaimana gitu ya sampai terjadi kerusuhan, pembakaran. Nah, menurut saya itu satu, karena kan ada eskalasi kan sejak sore, malam ya, kemudian sampai terjadi insiden dan setelah itu kemudian diikuti oleh berbagai serangan. Nah, tentu apakah peristiwa di fase yang ketiga itu adalah sesuatu yang sifatnya sporadis ya, insiden ya, tanpa ada perancangan gitu ya, atau sesuatu yang memang ada kelompok-kelompok yang memang dengan niat yang mensrea untuk yang jahat gitu ya, untuk dengan mobilisasi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi-aksi tersebut. Nah, saya kira berbagai faktanya kan sudah ada sebenarnya ya. Saya yakin polisi sudah memiliki informasi data untuk melakukan pendalaman ya, dalam konteks tindakan tegas yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Kan jelas perintahnya tindak tegas, karena harus dibedakan ya antara unjuk rasa sebagai bagian dari penyampaian aspirasi dengan tindakan anarkisme ya, anarkistis ya, yang tentu saja itu sesuatu yang harus dibedakan lah ya kan. Yang terjadi di fase yang ketiga itu kan sesuatu yang sebenarnya jelas gitu kan, tindakan melawan hukum, nggak boleh ditolerir gitu ya, harus ada tindakan tegas supaya pertama itu jelas perbuatan melawan hukum, terus yang kedua yang dirugikan masyarakat luas, dan yang ketiga kenapa tindakan tegas perlu dilakukan ya oleh kepolisian sebagai pembelajaran, jangan sampai ini terjadi lagi di kemudian hari gitu loh. Ini akan membuat kita setback ke belakang. Kita punya pengalaman 98 ya. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu ya. Karena yang dirugikan siapa ya? Masyarakat luas. Disitulah polisi memang perlu hadir di masyarakat untuk memastikan keamanan, rasa aman di masyarakat gitu. Tadi Prof Cik juga sudah menyampaikan mengenai ada beberapa faktor yang kemudian menyulut kemarahan publik, tapi kemudian mempertanyakan juga ada sosok lain yang kemudian menyulut ataupun menjadi dalang di balik tindakan anarkis yang terjadi di beberapa titik ini. Tapi yang ingin saya tanyakan Prof, ini bagaimana kemudian peran dari media sosial ikut campur dengan adanya situasi seperti ini? Kalau kita lihat peran media sosial, memang saat ini ya, semenjak merebaknya media sosial dan terbuka ini, itu mudah sekali bisa di-share kemana-mana. Tetapi penggunaan media sosial itu juga banyak dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu gitu loh kan, untuk menyebarkan berita-berita yang hoax atau berita-berita juga yang seakan-akan memprovokasi keadaan, sehingga ini menambah marahnya masyarakat dan juga menambah kebenaran dari hoax yang dibuat. Baik tuh.